Tahukah Anda, 100 tahun yang lalu, uang receh di tangan Anda bisa membeli 1 ekor ayam. Hari ini, uang yang sama tidak cukup untuk membeli sebutir telur. Uangnya sama, angkanya sama, tapi kekuatannya menghilang. Mengapa ini terjadi? Apakah ini hal baru? Atau ini adalah kisah lama yang terus terulang selama ribuan tahun? Untuk menjawabnya, kita harus kembali jauh ke belakang, ke titik di mana manusia pertama kali menciptakan sesuatu yang bernama nilai. Ini adalah kisah tentang uang, dan tentang bagaimana, diam-diam, ia selalu kehilangan dirinya sendiri. Chapter 1. Apa itu inflasi? Sebelum masuk ke sejarahnya, mari kita luruskan satu hal dulu. Inflasi bukan berarti uang Anda hilang. Uang Rp100.000 di dompet Anda tetap Rp100.000. Angkanya tidak berubah. Yang berubah adalah apa yang bisa dibeli oleh angka itu. Tahun 2005, semangkuk mie ayam harganya sekitar Rp5.000. Hari ini, di tahun 2026, mie ayam yang sama bisa mencapai Rp20.000, bahkan lebih. Bukan mie ayamnya yang berubah, rasanya sama, porsinya sama. Yang berubah adalah daya beli uang kita. Setiap tahun, sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari, uang di tangan kita membeli lebih sedikit dari sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, sejak kapan ini mulai terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus kembali jauh sebelum uang kertas ada, bahkan sebelum uang koin ada. Chapter 2. Sebelum ada inflasi. Ribuan tahun lalu, manusia tidak mengenal uang. Yang mereka kenal hanyalah pertukaran. Anda punya beras, saya punya ikan. Kita tukar. Sesederhana itu. Tapi sistem ini punya masalah besar. Bagaimana jika saya butuh beras Anda, tapi Anda tidak butuh ikan saya? Dari masalah inilah, manusia mulai mencari sesuatu yang bisa diterima semua orang. Sesuatu yang langka, yang tidak mudah rusak, yang bisa dibagi menjadi bagian kecil. Jawabannya adalah logam mulia, emas, dan perak. Peradaban demi peradaban mulai menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Salah satu yang paling terkenal, Kekaisaran Romawi, mencetak koin emas dan perak dengan kemurnian tinggi. Selama koin itu murni, selama itu pula nilainya bisa dipercaya. Dan untuk waktu yang lama, sistem ini berjalan dengan baik, sampai sesuatu terjadi. Sesuatu yang akan mengubah sejarah uang selamanya. Chapter 3. Awal mula, Roma adalah kekaisaran besar. Dan kekaisaran besar butuh biaya besar. Perang, tentara, infrastruktur, istana. Suatu titik, kas kekaisaran mulai menipis. Tapi kebutuhan tidak berkurang. Maka para penguasa Romawi melakukan sesuatu yang terlihat cerdas, tapi sebenarnya adalah awal dari bencana. Mereka mulai mencampur koin emas dan perak dengan logam murah, tembaga, timah. Dari luar, koin itu tetap terlihat sama. Beratnya mirip, warnanya mirip, tapi nilainya sebenarnya sudah turun. Dan yang terjadi selanjutnya bisa ditebak. Pedagang mulai curiga, kepercayaan terhadap koin mulai runtuh. Untuk mendapatkan barang yang sama, orang harus membayar dengan lebih banyak koin. Harga-harga naik, terus dan terus. Ini adalah salah satu bukti inflasi tertua dalam sejarah manusia. Dan yang menarik, ini bukan terjadi karena bencana alam atau perang yang kalah. Ini terjadi karena satu keputusan sederhana: mengurangi nilai uang untuk menutupi kekurangan. Sebuah pola yang, seperti akan Anda lihat, akan terus terulang berabad-abad kemudian di ujung dunia yang lain. Chapter 4. Di timur, ratusan tahun setelah Romawi runtuh, sebuah peradaban lain sedang membuat lompatan besar. Cina, di masa dinasti Song. Membawa koin logam dalam jumlah besar itu berat, merepotkan, dan tidak praktis untuk perdagangan jarak jauh. Maka lahirlah sebuah ide baru. Uang kertas. Selembar kertas yang mewakili sejumlah emas atau perak yang disimpan di gudang pemerintah. Ini adalah revolusi,
Pedagang tidak perlu lagi membawa koin berat. Cukup membawa kertas dan menukarkannya kapan saja mereka mau. Untuk sesaat, sistem ini bekerja dengan indah. Tapi disinilah manusia mengulang kesalahan lama dengan wajah baru. Pemerintah menyadari mencetak kertas jauh lebih mudah daripada menambang emas. Maka mereka mulai mencetak lebih banyak dan lebih banyak lagi. Lebih banyak uang beredar, tapi jumlah barang di pasar tidak bertambah secepat itu. Hasilnya, harga-harga melonjak. Salah satu episode inflasi terbesar dalam sejarah kuno pun terjadi. Uang kertas telah lahir, dan bersamanya lahir juga godaan baru. Godaan untuk mencetak lebih banyak setiap kali pemerintah butuh dana.